Pengertian cek atau pemeriksaan. Cek atau pemeriksaan adalah tahap pemeriksaan hasil yang didapatkan dari tahap pelaksanaan dan memastikan apakah hasil yang diperoleh telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Konsep cek pada siklus Plan, Do, Check, Action ini berarti mengukur atau memantau seberapa jauh hasil aktual yang telah dicapai sesuai dengan sasaran yang telah direncanakan, dan memonitor proses dan produk, lalu membandingkan dengan kebijakan, sasaran, dan persyaratan produk yang telah ditetapkan sebelumnya untuk dianalisa dan dilaporkan hasilnya, serta memperbaiki dan mengembangkan rencana kerja dan konsekuen melaksanakan rencana kerja tersebut. Dengan kata lain, cek bisa diartikan memeriksa atau meneliti, merujuk pada penetapan apakah pelaksanaannya berada dalam jalur sesuai dengan rencana dan memantau kemajuan perbaikan yang direncanakan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu mengenai tujuan pemeriksaan atau cek. Tujuan dilakukannya pemeriksaan atau cek adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi hasil yang telah dilaksanakan. Yang pertama yaitu mengetahui apakah solusi masalah yang telah dipilih dapat menyelesaikan masalah. Yang kedua yaitu untuk mengetahui jenis kegiatan yang sudah berjalan dengan baik dan mana yang belum berjalan dengan baik. Yang ketiga yaitu mengetahui jumlah sumber daya yang dibutuhkan selama tahap pelaksanaan. Yang keempat yaitu untuk mengetahui apakah solusi masalah yang dipilih memerlukan perbaikan. Ada juga beberapa pendapat dari ahli mengenai tujuan dari pemeriksaan. Yang pertama yaitu menurut Hamilton, di mana beliau mengatakan tujuan manajemen audit secara menyeluruh ialah untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas dari organisasi. Evaluasi ini bisa dilakukan untuk perusahaan secara keseluruhan atau dibatasi pada lingkup departemen atau fungsi tertentu dalam organisasi. Evaluasi terhadap kinerja perusahaan ini dilakukan pada standar yang telah dibuat manajemen atas atau pada waktu yang sama, digunakan untuk menilai keefektifan dari standar-standar dan kebijakan tersebut. Yang selanjutnya yaitu manfaat pemeriksaan atau cek. Adapun manfaat pemeriksaan menurut Siagian yaitu mengatakan bahwa kalangan manajemen menunjukkan sambutan terhadap perkembangan manajemen audit, karena jika digunakan dengan tepat maka manajemen audit bisa memberikan manfaat yang besar, seperti memungkinkan manajemen mengidentifikasi kegiatan operasional dalam perusahaan yang tidak memberikan kontribusi dalam perolehan keuntungan. Kedua, membantu manajemen dalam peningkatan produktivitas kerja dari berbagai komponen organisasi. Yang ketiga yaitu memungkinkan pemeriksaan menurut Agus, di mana tujuan dari manajemen audit yaitu satu, untuk menilai kinerja performance dan manajemen dan berbagai fungsi dalam perusahaan. Yang kedua, untuk menilai apakah berbagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sudah dimanfaatkan secara efisien dan ekonomis. Yang ketiga yaitu menilai efektivitas perusahaan dalam mencapai tujuan yang objektif yang telah ditetapkan oleh top manajemen. Yang terakhir yaitu dapat memberikan rekomendasi kepada top manajemen dalam memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terdapat pada penerapan struktur pengendalian intern, sistem pengendalian manajemen, dan prosedur operasional perusahaan dalam rangka meningkatkan efisiensi keekonomisan dan efektivitas dari kegiatan operasi perusahaan. Selanjutnya yaitu manfaat dari pemeriksaan atau cek. Adapun manfaat pemeriksaan atau cek menurut Siagian mengatakan bahwa kalangan manajemen menunjukkan sambutan terhadap perkembangan manajemen audit. Jika digunakan dengan tepat, manajemen audit ini bisa memberikan manfaat yang besar, seperti memungkinkan manajemen mengidentifikasi kegiatan operasional dalam perusahaan yang tidak memberikan kontribusi dalam perolehan keuntungan, membantu manajemen dalam peningkatan produktivitas kerja dari berbagai komponen organisasi. Yang selanjutnya itu memungkinkan manajemen mengidentifikasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mengkoordinasikan berbagai kegiatan dan mengambil langkah strategis untuk mengatasi dan menghilangkannya. Kemudian membantu manajemen merumuskan pedoman teknik operasional bagi para pelaksana berbagai kegiatan dalam perusahaan yang akan membantu para tenaga kerja operasional melakukan kegiatan masing-masing dengan tingkat efisiensi dan efektivitas yang lebih tinggi. Yang terakhir yaitu mengidentifikasikan dengan tepat berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi dalam manajemen sumber daya manusia. Manfaat pemeriksaan atau cek ini yaitu untuk memantau dan apabila pelaksanaan sesuai dapat mengukur proses-proses serta menghasilkan produk dan jasa terhadap kebijakan, sasaran, dan persyaratan serta aktivitas yang telah direncanakan dan melaporkan hasilnya.
Baiklah, materi selanjutnya tentang jenis pemeriksaan. Jenis pemeriksaan terbagi menjadi 3 bagian. Pertama, pemeriksaan operasional. Yang kedua, pemeriksaan ketaatan. Yang ketiga, pemeriksaan laporan keuangan. Pemeriksaan operasional merupakan proses untuk menganalisis kegiatan operasional dan aktivitas yang terdapat di perusahaan untuk dievaluasi mengenai ekonomis, efisiensi, dan efektivitas dari seluruh kegiatan operasional perusahaan. Yang kedua, pemeriksaan ketaatan. Dilakukan untuk mengetahui apakah prosedur dan aturan yang telah ditetapkan otoritas berwenang sudah ditaati oleh personal di organisasi tersebut. Yang ketiga, pemeriksaan laporan keuangan. Proses yang dilakukan atas laporan suatu organisasi atau perusahaan dengan tujuan untuk memberikan pendapat atas kewajaran penyajian laporan keuangan, di mana kriteria yang berlaku adalah standar akuntansi keuangan. Selanjutnya tentang audit sistem manajemen mutu. Audit sistem manajemen mutu terbagi menjadi 2 bagian, yaitu audit internal dan audit eksternal. Audit internal merupakan elemen monitoring dari suatu pengendalian internal dalam suatu organisasi yang dibuat untuk memantau efektivitas dari elemen-elemen struktur pengendalian internal lainnya. Fungsi dari audit internal menurut Robert Tambu-Bolon 2005 yaitu berfungsi sebagai mata dan telinga manajemen karena manajemen butuh kepastian bahwa sebuah kebijakan yang telah ditetapkan tidak akan dilaksanakan secara menyimpang. Masuk yang kedua, auditor eksternal. Auditor eksternal merupakan auditor profesional yang menyediakan jasanya kepada masyarakat umum, terutama dalam bidang audit atas laporan keuangan yang dibuat oleh kliennya. Disebut sebagai auditor eksternal karena akuntansi ini bertanggung jawab atas pemeriksaan atau pengauditan laporan keuangan organisasi yang dipublikasikan dan memberikan opini atas informasi yang diaudit. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai implementasi pemeriksaan. Pengertian dari implementasi itu sendiri adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah tersusun secara matang dan terperinci. Implementasi ini biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Tahap implementasi pemeriksaan dilakukan dengan cara melihat dan mengawasi proses yang sudah tersusun sesuai perencanaan, meneliti yang telah dilaksanakan, serta menemukan kelemahan-kelemahan yang ada dan harus melakukan perbaikan dengan membuat rencana perbaikan agar menyempurnakan prosesnya untuk dapat melaksanakan ke tahap selanjutnya. Ada 2 jenis-jenis tindakan yang harus dilakukan menurut hasil yang telah dicapai dari implementasi pemeriksaan, yaitu tindakan perbaikan atau corrective action dan tindakan standarisasi atau standardization action. Yang pertama yang kita bahas terlebih dahulu adalah tindakan perbaikan, yang dimana solusi terhadap masalah yang dihadapi dalam mencapai target. Tindakan perbaikan ini perlu diambil jika hasil tidak mencapai target yang telah direncanakan. Sedangkan tindakan standarisasi merupakan tindakan untuk menstandarisasikan cara atau praktek terbaik yang telah dilakukan. Tindakan standarisasi ini dilakukan jika hasil yang dicapai telah mencapai target sesuai dengan perencanaan. Pemeriksaan atau cek dalam perspektif Islam. Pemeriksaan atau cek menurut perspektif Islam sendiri diidentifikasikan sebagai suatu proses pemeriksaan, seperti dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Insyikah ayat 6-9 yang artinya ialah, "Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah, dan dia akan kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman dengan gembira." Maksud dari ayat di atas ialah bahwa Allah akan menghisap setiap manusia di hari akhir. Bagi yang menerima catatan amalnya di tangan kanan, maka dia akan dihisap dengan mudah dan akan diberikan kebahagiaan. Adapun tujuan pemeriksaan dalam Islam ialah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menilai tingkat penyelesaian atau progress of completeness dari suatu tindakan. Yang kedua ialah untuk memperbaiki atau koreksi kesalahan. Yang ketiga, memberikan reward atau ganjaran baik atas keberhasilan pekerjaan. Yang terakhir ialah memberikan punishment atau ganjaran buruk untuk kegagalan pekerjaan.